Ingat ya, kamu mau kecewa gimana pun juga, tetap aja kamu nggak dapetin jurusannya tahun ini ya kan? Kalau kamu mau coba lagi tahun depan, boleh-boleh aja, silahkan. Tapi ingat, kamu juga harus paham dengan usiamu. Buat teman-teman semua yang kemarin udah ada hasil UTBK-nya, SBMPTN-nya ya, selamat buat yang sukses, yang sudah berhasil mendapatkan jurusan yang diinginkan atau diharapkan. Ya, ada yang mungkin di yang pilihan pertama, ada di yang pilihan kedua. Bagaimanapun itu takdir terbaik buatmu. Tapi buat teman-teman yang, ya Kang, aku gagal, aku nggak dapet, aku nggak berhasil, Kak. Jangan patah arang. Jangan merasa diri kita down, hancur. Akhirnya kita stres. Ada yang sampai bunuh diri. Ada yang sampai nggak mau kemana-mana. Malu ketika temen nanya. Biasa aja, chaos. Ingat ya, ini yang pertama. Kita tuh harus yakin sama takdirnya Allah. Ketika kita menginginkan sesuatu, tapi ternyata Allah tuh masih belum memberikan apa yang kita inginkan. Percayalah, kalau kita lurus niatnya, kita udah ikhtiar habis-habisan. Beda kalau kamu nggak ikhtiar habis-habisan ya. Kemarin kamu belajarnya serius nggak? Kamu sungguh-sungguh nggak? Kalau udah belajar sungguh-sungguh, doanya udah serius, terus belum berhasil, percayalah. Sebenarnya ini adalah jawaban dari doamu. Boleh jadi Allah nggak mewujudkan apa keinginanmu, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Belum tentu loh ketika kamu kuliah sekarang di tahun ini, belum tentu itu yang terbaik buat kamu. Bisa jadi orang tuamu masih belum siap uangnya, bisa jadi kamu memaksakan diri, bisa jadi kamu malah jadi negatif karena kamu akhirnya dapat lingkungan yang negatif, ya kan? Selalu akan ada sisi positif. Nih, saya ingin sharing sama teman-teman semua. Dulu saya juga nggak masuk ke jurusan yang saya inginkan, ya. Saya dulu alhamdulillah di SMA favorit, saya juga dapat nilainya bagus. Tapi ketika kuliah juga saya deg-degan gitu. Waduh, gimana nih? Gimana kalau nggak lolos gimana? Alhamdulillah akhirnya sebulan sebelum SBMPTN saya baru beli buku. Persiapan SBMPTN, dulu namanya SBMPTN gitu ya. Karena saya jurusan IPA, saya beli persiapan tuh 5 buku. Ada matematika, fisika, kimia, IPA terpadu sama bahasa Indonesia kalau nggak salah gitu. Tapi nggak ngerti. Yang lain teman-teman ikutin intensif, ikutin banyak kursus, ya bimbel dan yang lain. Saya nggak, karena nggak punya uang. Saya cuma doa sama Allah, ya Allah berikan aku ya Allah kemudahan untuk dapatkan kampus yang saya harapkan, yang terbaik buat saya. Dulu kalau teman-teman tahu, cita-cita saya tuh inginnya ke ITB atau kedokteran Unpad, ya. ITB inginnya ke teknik informatika karena dulu jurusan yang paling keren. Ya, dan kedokteran itu juga sedang keren. Saya nggak tahu tentang potensi saya waktu itu. Yang penting sih, ya apa kata teman-teman banyaknya, ya udah saya ikutin kayak gitu. Apa yang terjadi coba? Ternyata saya nggak masuk ke apa yang saya harapkan. Saya akhirnya masuk ke UPI, ya dilihat dari rapot aja. Kalau dulu namanya PMDK, kalau sekarang mungkin SNMPTN atau SBMPTN gitu ya. Jadi dari jalur undangan akhirnya saya masuk. Tapi karena ya udahlah. Alhamdulillah, tapi sih sebenarnya nggak saya inginkan banget. Akhirnya saya coba beasiswa yang lain, seleksi, namanya Monbusho, seleksi beasiswa ke Jepang. Ya, dari 5 orang yang keren itu teman-teman saya, salah satunya saya, alhamdulillah, 5-5-nya gagal, nggak masuk, gitu ya. Dicobain gagal, teman-teman semua, saya lebih banyak gagal dibandingkan orang-orang lain mungkin yang nggak pernah mau mencoba. Tapi apa yang terjadi teman-teman semua? Alhamdulillah, ketika saya masuk ke jurusan yang menurut saya itu nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan, ternyata itu yang terbaik. Saya masuk ke pendidikan ilmu komputer di UPI, dan alhamdulillah saya merasa bahwa sekarang bisnis saya nggak jauh dari IT, nggak jauh dari pendidikan. Ternyata itu jadi basic. Allah tuh tahu yang terbaik untuk masa depan kita. Dulu saya ingin masuk ke dokteran, saya masuk ke ITB. Mungkin saya masih merepotkan orang tua, tapi alhamdulillah masuk ke UPI, jurusan itu akhirnya dapat beasiswa dari Putra Sampurna Foundation.
sebulannya dapat sekitar 900.000. Belum uang SPP gratis, belum uang internet dan yang lain. Alhamdulillah. Ini berarti adalah kasih sayang Allah. Kalau saya masuk ke luar negeri misalnya, jangan-jangan saya nggak jadi trainer, jangan-jangan saya nggak jadi penulis seperti sekarang. Justru gara-gara saya masuk situ, saya mengambil sisi positif dan akhirnya Allah berikan yang terbaik. Saya jadi seorang penulis, saya jadi seorang pengusaha, saya jadi seorang motivator. Disitulah akhirnya saya belajar, ya Allah makasih banyak. Justru kau tak wujudkan satu doaku, tapi kau ganti dengan yang lebih baik dari itu. Bahkan di luar dari ekspektasi. Yang penting kita harus berpikir positif, sahabat sekalian. Ingat ya, kamu mau kecewa gimana pun juga, tetap aja kamu nggak dapetin jurusannya tahun ini ya kan? Kalau kamu mau coba lagi tahun depan, boleh-boleh aja, silahkan. Tapi ingat, kamu juga harus paham dengan usiamu. Jangan sampai, ada teman saya tuh bertahun-tahun sampai 4 tahun habis, cuman ingin dapetin ke kedokteran yang udah mahal banget, maksain jual ini jual itu, akhirnya dapat sih. Tapi waktunya habis dengan belajar. Usianya habis dengan sesuatu yang nggak penting. Bukan nggak penting juga sih, tapi maksudnya gini, yang lain udah lulus, dia baru masuk kuliah akhirnya. So teman-teman semua, jangan kita juga jadi orang yang selalu melihat orang lain. Baju saya dengan baju Anda beda, ya kan? Jangan ngukur saya dengan ukuran baju Anda. Teman Anda mungkin sudah sukses, ada yang kuliah, ada di jurusan yang favorit. Ingat, dia dengan dirinya, dengan ujiannya. Tapi kita dengan diri kita sendiri. Maka happy aja dalam hidup. Jangan terlalu banyak pusing dengan apa kata orang. Belajarlah untuk bersikap masa bodoh dengan apa kata orang. Dan lakukan yang terbaik dengan apa yang kamu inginkan lakukan. Ya, bisa jadi kamu nggak perlu kuliah, tapi kamu bekerja, kamu magang, kamu usaha. Justru kamu bisa lebih hebat dibandingkan teman-teman yang masih kuliah. Yang lain susah cari kerja, yang lain nanti 4 tahun lagi cari kerjanya bingung, kita udah bekerja, kita udah berusaha, ini lebih keren. Yang lain baru belajar, kamu udah praktekkan ilmunya. Yang lain nungguin nilai dari dosen, kamu nunggu rating dari konsumen. Ini kan keren banget. Ya, sekali lagi buat teman-teman semua, jangan patah arang. Manfaatkan nih 1 tahun untuk magang, untuk belajar, ya, untuk memperdalam bahasa Inggris misalnya, kemampuan IT, atau juga buka online shop. Nah kan, banyak yang bisa kita lakukan. Bahagiain orang tua, terus juga belajar lagi untuk tahun depan yang mau masih kuliah gitu ya. Ingat ya, kesuksesan itu nggak selalu diukur dari kamu S1 atau enggak. Tapi kesuksesan kita itu ketika kita mau terus belajar. Di bangku pendidikan formal atau bangku pendidikan non formal. Yang penting lifelong learning, ya, belajar dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Jangan pernah lelah belajar. Banyaklah membaca, banyaklah mencoba, banyak membuktikan. Ingat, Facebook, Mark Zuckerberg, Bill Gates, mereka juga orang-orang yang nggak lanjut kuliahnya. Tapi bukan berarti ketika kamu kuliah, kamu akhirnya harus putus kuliah, enggak. Tapi pastikan ketika kamu kuliah, kamu benar-benar sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan jadi yang terbaik di situ, dan buktikan kamu bisa berkarya. Jangan cuma mengejar nilai, tapi kejarlah attitude dan juga sebuah capacity atau juga keterampilan. Kalau Anda seorang desainer, jadilah desainer terbaik. Kalau Anda seorang arsitek, jadilah arsitek terbaik. Kalau kamu di bidang komunikasi, jadilah komunikator ulung, ya kan? Kalau kamu di kedokteran, jadilah seorang dokter yang punya visi yang besar untuk bisa membantu banyak orang. Kalau kamu di sebuah pendidikan, buatlah pendidikan yang revolusioner. Sebuah pendidikan yang membuat orang jadi senang belajar dimanapun, kapanpun. Sahabat sekalian, sekali lagi, selamat buat teman-teman yang sudah lulus kuliah, masuk ke jurusan yang diharapkan. Jangan merepotkan orang tua, belajarlah mandiri, carilah beasiswa dimanapun. Berpikirlah untuk ada tangan di atas, bukan tangan di bawah. Buat Anda yang belum lulus, percayalah, ini takdir terbaik dari Allah. Lakukan yang terbaik. Baca buku Saya Jangan Kuliah Kalau Nggak Sukses. Itu jadi guidance teman-teman semua untuk bisa sukses di kampus kehidupan Anda semua. Saya Stefan Khalid. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.